Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu penyebab kerasnya hati. Kita akan terus bahas supaya kita bisa menghindarkan hal tersebut. Kita membahas keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi agar bisa menjauhkan diri. Kita punya musuh dalam kehidupan. Musuhnya berupa apa? Syaitan. Berupa orang kafir, orang munafik. Berupa hawa nafsu kita. Bagaimana caranya agar kita tidak kalah oleh mereka? Pelajari tipu daya mereka. Kenali mereka semendalam mungkin. Ketahuilah kelemahan dan kekuatannya. Kekuatannya bisa kita hindari, kelemahannya bisa kita manfaatkan untuk menghancurkan mereka. Demikianlah seluruh keburukan adalah musuh kita. Kita membahas keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk bisa dihindari. Termasuk beberapa penyebab kerasnya hati. Salah satu di antara penyebab kerasnya hati sehingga iman ini mengalami penurunan adalah qurana ussu. Lingkungan, kawan bergaul yang buruk, salah gaul. Sebagai manusia, wajib kita berinteraksi. Wajib kita bergaul dengan tetangga, dengan kawan, terlebih dengan kerabat. Kita memang oleh Allah diciptakan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, suku bangsa, bahkan kebangsaan, warna kulit, bahasa, kebiasaan yang beragam berbeda, itu untuk bisa saling mengenal satu sama lain, berinteraksi. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki dan perempuan, menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal.
mengambil kelebihan orang, menutupi kekurangan diri pribadi. Tapi Allah Azza wa Jalla kemudian menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian bukan karena suku bangsanya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena bahasanya, tapi karena takwa. Dari bangsa manapun, dari suku manapun, apapun warna kulitnya, kalau dia bertakwa, dia mulia. Kalau dia tidak bertakwa, dia tidak mulia. Dia hina sesuai dengan tipisnya kadar keimanan dan kadar ketakwaan. Kita wajib gaul. Tapi ketika bergaul, wajib pilih-pilih kawan. Wajib kita memilih-milih siapa yang menjadi orang dekat kita. Karena apa? Karena kedekatan kita dengan orang lain berpengaruh besar kepada agama kita, kepada ibadah kita, bahkan kepada akidah, tauhid dan iman kita. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya dipengaruhi oleh agama kawannya. Kawan ini pengaruhnya besar kepada agama kita. Baik buruknya agama kita sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi kawan kita. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Makanya berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, laisa syai'un ablagh fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar pengaruhnya dalam rusak agama atau kesolehan seseorang dibanding seorang sahabat. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahib sahib. Sahabat itu mempengaruhi, sahabat itu menyeret, menarik orang lain untuk memiliki karakter seperti sahabatnya. Oleh karena itu kalau kita salah dalam memilih sahabat, salah dalam memilih kawan, orang itu dibenci, dimurkai oleh Allah, oleh kita dicintai. Orang itu jauh dari Allah, nggak ibadah, tidak melaksanakan perintah, melanggar larangan, jauh dari Allah. Kita dekat dengan dia. Bahaya itu. Bisa merusak. Nanti kita bisa terbawa-bawa. Asalnya kita soleh, bergaul dengan orang yang salah, kita terbawa salah. Kita mukmin bergaul dengan orang fasik, terbawa fasik. Kita muslim bergaul dengan orang kafir, bisa murtad. Saking besarnya pengaruh seorang sahabat. Dan sejarah sudah banyak menjelaskan hal tersebut. Banyak orang yang baik bergaul dengan orang yang buruk, terbawa buruk. Sebaliknya orang yang buruk bergaul dengan orang yang baik demi memperbaiki diri, berubah, terbawa menjadi baik. Berdasarkan hal itulah maka pertama kita lihat contoh seseorang yang pada dasarnya baik, mencintai Nabi SAW, membela pribadi beliau dan melindungi beliau dari kejahatan orang-orang kafir. Beliau adalah Abu Thalib, paman Nabi SAW. Tapi selama itu tidak mau masuk Islam. Didakwahi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena memiliki kawan bergaul yang buruk. Dia berkawan baik dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah, orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Karena Abu Thalib sendiri seorang tokoh di kalangan Quraisy. Dipengaruhi sampai ketika Abu Thalib mau meninggal, Nabi SAW mendatangi, menuntun agar masuk Islam.
Beliau berkata, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku akan menjadi saksi di sisi Allah dengan kalimat itu di akhirat nanti. Belum Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, ada keinginan, ada. Sahabat dekatnya nih, si Abu Jahal, si Abu Lahab, si Utbah langsung ngomong, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama Abdul Muttalib? Ini agama nenek moyang kita, bapak kita. Karuhun kata orang Sunda, leluhur kita. Jangan ditinggalkan. Nabi SAW kembali mengajak, hai pamanku, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Terus berebut pengaruh. Sampai akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedih beliau, nangis. Seorang yang dekat, dicintai, besar jasanya kepada beliau dan Islam, mati dalam keadaan musyrik. Ketika para ulama menjelaskan hadis ini, banyak faidah yang bisa diambil. Salah satu di antara faidah dari hadis ini adalah buruknya pengaruh kawan yang jelek. Punya kawan orang kafir, orang musyrik, ada keinginan untuk masuk Islam, dipengaruhi sampai akhirnya mati dalam keadaan musyrik. Saking sayangnya ini Nabi SAW kepada Abu Thalib, beliau berdoa kepada Allah memintakan ampunan. Bukannya dikabulkan, malah ditegur oleh Allah. Makana lin nabi walladzina amanu ma'hu ayastaghfirul musyrikin walau kanu dzal qurba. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman bersama memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kerabat terdekatnya, seperti pamannya. Enggak dikabulkan, enggak diampuni itu dosa Abu Thalib. Kemudian Nabi SAW berdoa lagi, minta dengan permintaan di bawah tadi, jangan diampuni karena enggak bisa, tapi ringankan, entengkan azab untuk Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga Abu Thalib karena musyrik harusnya berada di kerak neraka, di tingkatan neraka yang paling bawah, terangkat menjadi neraka tingkatan yang paling tinggi. Paling bawah, paling hebat siksanya, paling tinggi, paling ringan siksanya. Paling ringan itu cuma diberi sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih langsung. Itu yang paling ringan. Bayangkan yang paling beratnya. Waliyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Karena itulah lalu Nabi SAW menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena doaku, niscaya Abu Thalib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Tapi karena doa Nabi SAW, Abu Thalib terkatral menjadi tingkatan yang paling tinggi dengan azab yang paling enteng, yang paling ringan. Yang paling ringannya juga sudah sangat mengerikan. Ini Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, masuk ke dalam neraka. Salah satu penyebabnya apa? Sampai tidak mau masuk Islam, padahal ada kecenderungan. Bagaimana tidak cenderung? Yang menyebarkannya orang yang dicintai, yaitu keponakannya sendiri, dengan kemuliaan akhlak yang tidak perlu diragukan, kebenaran ajaran yang tidak perlu disangsikan. Kenapa nggak masuk Islam? Karena pengaruh kawan-kawannya.
Oleh karena itu keburukan pengaruh dari qurana usu atau kawan-kawan yang buruk berakibat buruk lahir batin dunia sampai akhirat. Salah satu bentuk keburukan dari kawan yang buruk, hati menjadi keras, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menyerap hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menetap di dalam kebatilan yang menghancurkan, membinasakan dia dunia sampai akhirat. Dari sinilah maka wajib kita pilih-pilih kawan. Jangan memilih bersahabat dengan orang-orang buruk yang menyebabkan kita terbawa kepada keburukannya. Pilihlah bergaul dengan orang-orang soleh agar kita terbawa dengan kesolehannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, besarnya pengaruh pergaulan diungkapkan oleh para ulama. Di antaranya perkataan Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, ma ra'aitu ahadan yukhalitun nas illa mislahu aw syaklahu. Fasahibus salihin ya ibadallah hatta takuna ma'ahum aw mithlahum. Aku tidak pernah melihat seseorang yang bergaul dengan orang lain kecuali orang itu akan serupa dengan kawan bergaulnya. Dari segi akhlak, tingkah laku, bahasa, segalanya menyerupai kawannya. Maka wahai hamba-hamba Allah, bergaulah kalian dengan para solihin, sehingga kamu bersama-sama dengan mereka atau serupa dengan mereka. Sedikit demi sedikit kalau kamu tadinya fasik, kalau kamu umpamanya lalai dari melakukan ibadah, kalau kamu tadinya memiliki akhlak yang kurang bagus, bergaul dengan ahli ibadah, bergaul dengan orang yang berakhlak mulia, bergaul dengan orang-orang yang imannya bagus, sedikit demi sedikit tak terasa terbawa dengan kebaikan mereka. Akhirnya ketika di dunianya bersama-sama mereka, sampai ke akhiratnya juga bersama-sama mereka. Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan selalu bersama-sama orang yang dicintainya. Sampai ke mana? Sampai ke akhirat. Adapun kalau persahabatan, pertemanan yang tidak didasarkan kepada iman, pokoknya asal bergaul dengan siapa aja bagus, tidak dipilah, tidak dipilih. Kalau dalam bergaul, pada dalam urusan dunia lain, kalau ingin sesuatu pasti milih. Kita beli buah-buahan, durian pasti milih. Kita beli umpamanya duku pasti milih, nggak mau yang mentah, nggak mau yang busuk, nggak mau yang masih keras gitu. Milih umpamanya mau beli pisang pasti milih. Kadang-kadang dicoba dulu, kalau manis dibeli, kalau enggak jadi. Semua. Jodoh milih, nggak mau sembarangan asal perempuan, enggak. Demikian juga barang lain. Kenapa ketika berkawan tidak memilih? Padahal pengaruh kawan
luar biasa besarnya. Oleh karena itulah maka wajib kita memilih dengan siapa kita berkawan. Pilihlah orang-orang soleh. Ketika bergaul dengan orang-orang soleh berarti iman yang mendasarinya. Walaupun orang soleh ini miskin, tidak berpangkat, tidak berkuasa, tidak punya jabatan, tidak ada yang diharapkan keuntungan aspek duniawinya, tapi aspek agama, aspek ukhrawinya, wah luar biasa. Ketika kita salah ditegur dengan sebaik-baik teguran. Ketika kita malas disupport untuk beribadah secara giat, terbawa. Ketika kita berbicara kasar ditegur, jangan kasar, dipilihkan bahasa yang enak dan halus. Sedikit-sedikit berubah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bersahabat atas dasar iman seperti akan tetap bersama-sama sampai ke akhirat. Di akhirat orang soleh tempatnya di mana? Di surga. Maka ketika ada seorang sahabat mendengarkan sebuah hadis, ada seorang yang datang, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan kiamat datang? Dia jawab, ma'adadta laha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Dia bilang enggak. Illa uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Apa kata beliau? Anta satakunu ma man ahbabta fil jannah. Kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga. Sampai ke surga tuh. Maka mendengar itu Abdullah bin Umar menyatakan, fa uhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap kelak akan bersama-sama dengan mereka di surga, walaupun amalku jauh berada di bawah mereka. Amalnya beda, nanti level surganya berbeda, tapi karena cinta kepada orang soleh terkatrol menjadi satu level di surganya dengan orang yang dicintai. Adapun kalau pergaulan persahabatan tidak didasarkan atas iman, atas hawa nafsu, ini kaya raya lalu bersahabat, ini berpangkat lalu bersahabat, nggak lihat agamanya, nggak lihat akhlaknya, yang penting keuntungan duniawinya. Persahabatan yang tidak didasari dengan ketakwaan dan keimanan kelak akan berubah menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Seluruh kasih sayang, seluruh persahabatan, persaudaraan kelak akan berubah menjadi musuh. Tidak hanya di akhirat, di dunia aja ada yang awalnya bersahabat kemudian karena kepentingan dunia berubah menjadi musuh banyak. Apalagi di akhirat. Di akhirat pasti itu. Karena apa? Ketika kawan kita melakukan kemungkaran, kita enggan menegurnya. Kalau ditegur khawatir merusak persahabatan, dibiarkan malah ikut. Demikian juga kita melakukan keburukan kawan kita, segan untuk menegurnya, dibiarkan akhirnya ikut. Kelak di akhirat akan menjadi musuh. Kata si pelaku kemaksiatan, kenapa kamu diam saja ketika saya melakukan kemaksiatan, tidak kamu tegur? Dijawab, saya wegah kalau ditegur kamu ngamuk. Akhirnya berantem menjadi musuh di akhirat. Bahkan ini juga terjadi antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua. Ketika hak dan kewajiban itu tidak ditunaikan, orang tua harusnya mendidik anak dan istri, tapi tidak dididik sampai durhaka, di akhirat menuntut. Jadi musuh, kenapa kamu gak didik saya? Kata suaminya, kata kepala keluarganya, saya sudah mendidik tapi kamu bandel, bedegong, bedang, wangkalang, tekapalang. Berantem. Allah menyatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kelak akan menjadi musuh. Maka hati-hati, waspada. Bagaimana cara mewaspadainya? Jalin hubungan suami istri, orang tua dengan anak, dengan kawan berdasarkan ketakwaan dan keimanan. Terapkan aturan yang Allah turunkan dalam Quran Sunnah, insya Allah persahabatan ini
persaudaraan ini, hubungan cinta kasih ini akan abadi sampai ke akhirat, bareng-bareng juga di surganya. Allah menyatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunnya dalam keimanan, maka kami gabungkan si anak itu dengan orang tuanya di surga bareng-bareng, sehingga mengecap kebahagiaan bersama dengan kadar yang tidak bisa kita bayangkan di dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari pergaulan yang buruk dan menuntun kita kepada sesuatu amalan, pemahaman, pemikiran, akidah, keyakinan yang sesuai dengan yang Allah inginkan, sehingga kita masuk ke dalam golongan orang yang selalu mencintainya dan selalu dicintainya dunia sampai ke akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيل الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.